Di dunia yang telah dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan, hati Allah pilu melihat ciptaannya menjauh dari kebenaran. Manusia yang dahulu diciptakan serupa dengan Allah, kini dipenuhi oleh niat jahat setiap saat. Dalam Kejadian 6 ayat 5 hingga 6 tertulis, ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Namun, di tengah generasi yang bengkok itu, berdirilah satu pribadi yang berbeda. Nuh, seorang yang hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan senantiasa berjalan dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Allah memanggil Nuh secara pribadi dan mengungkapkan rencana penghukumannya. Air bah besar akan menimpa seluruh bumi untuk memusnahkan segala yang bernyawa. Nuh diberi perintah khusus, membangun sebuah bahtera dari kayu gofir, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kejadian 6 ayat 14-16. Bahtera ini bukan hanya tempat keselamatan bagi keluarganya, tetapi juga bagi berbagai jenis hewan yang akan dikumpulkan untuk melanjutkan kehidupan pasca air bah. Sungguh mengherankan, karena perintah ini datang jauh sebelum ada hujan besar atau tanda bencana. Selama bertahun-tahun, Nuh membangun bahtera dengan penuh ketaatan di tengah ejekan masyarakat sekitar. Mereka tidak mengerti, bahkan mungkin menertawakan proyek aneh ini. Namun Nuh tetap teguh, karena ia percaya kepada firman Allah. Ibrani 11:7. Ketika saatnya tiba, Nuh bersama istri, ketiga anaknya, dan menantu-menantunya masuk ke dalam bahtera bersama sepasang hewan dari setiap jenis, sebagaimana diperintahkan. 7 hari setelah mereka masuk, hujan pun turun dengan derasnya selama 40 hari 40 malam. Kejadian 7 ayat 12. Segala yang hidup di permukaan bumi musnah. Namun bahtera Nuh mengapung di atas air, menjadi satu-satunya tempat perlindungan dari murka ilahi. Ini adalah gambaran simbolis akan keselamatan yang datang dari ketaatan dan hubungan yang erat dengan Allah. Setelah 150 hari, air mulai surut, dan bahtera itu akhirnya terhenti di pegunungan Ararat. Kejadian 8 ayat 4. Nuh mengirim burung gagak dan merpati untuk memastikan keadaan bumi. Ketika merpati membawa sehelai daun zaitun, itu menjadi tanda bahwa kehidupan mulai pulih di bumi. Hati Nuh dipenuhi syukur. Ketika mereka keluar dari bahtera, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Tuhan mencium persembahan itu dan berfirman bahwa Ia tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Kejadian 8 ayat 20 hingga 21. Sebagai tanda perjanjiannya, Allah menaruh pelangi di langit. Kejadian 9 ayat 13, lambang bahwa air bah tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi. Kisah ini bukan sekadar dongeng masa lalu. Ini adalah peringatan dan pengharapan. Seperti masa Nuh, kita hidup di dunia yang penuh kejahatan. Namun keselamatan tetap tersedia bagi mereka yang mau hidup taat dan setia. Bahtera bukan hanya lambang keselamatan jasmani, tetapi gambaran akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan.